Bismillah. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, hari Rabu, malam atau hari Rabu 21 Agustus 2024 bertepatan dengan hari yang ke-17 16 dari bulan Safar 1446 Hijriah. Maka kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Quran dalam pembahasan qiraah asyrah atas surat Al-Mutaffifin, yang mana akhir dari pelajaran yang kita berikan ayat ke-12 atau 14 sampai kepada 18. Dan sekarang kita masuk kepada ayat yang ke-19. Maka di sini kita langsung masuk kepada ayat A'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Wa ma adraka ma illiyun. Wa ma adraka ma illiyun. Maka ini ayat yang ke-19 dari qiraah jumhur, dan ahkamu tajwid yang ada padanya wa ma adraka. Di sini mad jaiz munfasil. Dan di sini dalam keadaan jumhur membaca tawassut, 4 harokat. Adraka, maka dal sakinah dalam keadaan qalqalah as-sughra. Awas, jangan nanti prakteknya adraka, tapi adraka, ada qalqalah. Ma dan adra, matobi'i dan yang lainnya ada 2 di sini matobi'ian, illiyun, maka yun dalam keadaan mad arid lisukun. Dan qiraah di sini jumhur dibaca wa ma adraka dalam keadaan tawassut dan dalam keadaan fathah ra, adraka. Maka di sini semua hurufnya dibaca dalam keadaan muraqqaqah kecuali ra. Adraka, maka ra mufakhamah. Adapun illiyun semuanya dalam keadaan muraqqaqah. Jadi hanya satu dari huruf mufakhamah. Wa ma adraka ma illiyun, semuanya datar kecuali ra. Maka selesai dari qiraah jumhur yang tawassut, maka masih dari qiraah dibaca dalam keadaan tawassut, qiraah dari Al-Kisai dan Khalaf Al-Ashir, namun dengan al-imalah al-kubra. Al-imalah al-kubra di mana? Tentunya di mana lagi selain daripada matobi'i pada adraka menjadi adreka. Maka dibaca dalam keadaan tawassut ma'al imalah. Maka kita baca di dalam ayat ini wa ma adraka ma illiyun. Wa ma adraka ma illiyun. Maka wama hanya tawassut, 4 harokat saja. Kemudian qiraah yang ketiga, qiraah Abu Ja'far dan Ibnu Katsir serta Ya'qub. Maka bagaimana qiraahnya? At-taksir. Taksir dari apa? Taksir dari mad jaiz. Maka hanya dibaca 2 harokat. Kita baca
Wa ma adraka ma illiyun. Wa ma adraka ma illiyun. Dan begitupun qiraah Abu Amr. Dibaca Abu Amr sama seperti Abu Ja'far dan Ibnu Katsir dalam keadaan qasr, namun bedanya dengan Al-Imalah Al-Kubra. Maka Al-Imalah sama dengan Al-Kisai, namun Al-Kisai dibaca tawassut dengan jumhur. Abu Amr Al-Imalah Al-Kubra namun dibaca seperti Abu Ja'far wa Ibnu Katsir bil qasr. Maka kita baca wa ma adraka ma illiyun. Wa ma adraka ma illiyun. Dan qiraah yang berikutnya masih dalam keadaan qasr. Jadi qasr di sini ada 3. Selain Ibnu Katsir dan Abu Ja'far dengan fathah adraka, dan juga Ya'qub, Abu Amr taksir juga namun dengan adraka al-imalah. Dan yang ketiga qiraah Ya'qub yang qasr juga namun di akhirnya ha as-saqt, karena illiyun termasuk dari mulhaq jam'u mudzakkar as-salim sehingga dibaca illiyuna. Dan yang lainnya qasr dan tidak ada al-imalah al-kubra. Maka kita baca wa ma adraka ma illiyuna. Wa ma adraka ma illiyuna. Maka di sini ha as-saktah datang setelah mad arid lisukun. Dibaca dalam keadaan pendek, dalam keadaan tawassut, dalam keadaan panjang sama. Kita baca pendek illiyuna, sedang illiyuna al-isba matabi'inya illiyuna, maka nah tetap tidak berubah, namun yang berbeda-beda mad arid lisukunnya. Sekarang selesai dari qiraah yang taksir. Maka sekarang masuk kepada qiraah yang al-isba. Dan al-isba tiada lain kecuali Warsh dan Hamzah. Mulai kita paham kebiasaan-kebiasaan seperti ini. Maka qiraah Hamzah dan qiraah Warsh sama dari segi al-isba. Dan kita pahami lagi. Perbedaannya apa? Ma'ruf. Perbedaan dari Warsh dengan Hamzah pertama. Jika ada Hamzah, maka Warsh akan dibaca dengan taklil dan Hamzah Az-Zayyat akan membaca Hamzah itu dengan as-saqt. Dan perbedaan yang kedua, jika dalam keadaan alif layyinah seperti di sini ada mad adra, dari adra alifnya alif layyinah, maka akan terjadi perbedaan. Hamzah dibaca dalam keadaan al-imalah al-kubra jadi adreka, dan Warsh akan dibaca dalam keadaan taklil jadi adreka. Itu selalu seperti itu. Maka dibiasakan mulai memahami sekarang perbedaan qiraah sehingga kalian bisa beristimbat dari qiraah yang telah kita lalui masuk kepada surat yang lain. Sebelum kita berikan dari talqin sudah paham, oh ini al-isba, oh ini at-taklil, oh ini al-imalah al-kubra, karena kebiasaan tadi. Maka Warsh di sini kita mulai dalam keadaan isba, mad al-munfasil. Berarti mana? Wa ma. Di sini mad wajib, mad jaiz munfasil dalam keadaan al-isba. Ma'at taklil. Taklil maknanya di sini dalam keadaan adreka. Dan ini qiraah Warsh. Dan nanti Hamzah al-isba mad al-munfasil ma'al imalah al-kubra.
Maka wama akan panjang dan adraka akan al-imalah. Maka kita baca qiraah Warsh dan Hamzah. Wama adraka ma illiyun. Kita ulang lagi. Wama adraka ma illiyun. Adapun qiraah Hamzah sama al-isba kecuali al-imalah al-kubra. Wa ma adraka ma illiyun. Wa ma adraka ma illiyun. Maka inilah dari ayat yang ke-19. Dan nanti insya Allah akan kita ulang talqinnya. Sekarang dicatat apa yang kami bacakan. Dan nanti dimurajaah dengan mentalqin. Adapun ayat yang ke-20. Dalam keadaan ittafaqu walam yakhtalifu. Maka mereka semuanya sepakat dan tidak ada perbedaan dari qiraah asyarah. Karena dulu Nabi di saat diturunkan oleh Jibril dalam keadaan sepakat menurunkan satu qiraah. Tidak ada ala sab'a ahrufin, tidak ada qiraah Arab yang berbeda. Maka kitabun marqumun tidak ada yang berbeda. Kita baca kitabum marqum. Kitabum marqum. Maka kitabun, kita matobi'i. Bun, tanwin bertemu dengan mim, maka dalam keadaan idgham bi gunnah. Sehingga dari khaisum, dari hidung, dan dua harokat. Kitabum, ini syahidnya. Kitabum, dari hidung. Kitabum marqum. Maka qaf dalam keadaan mufakhamah dan ra dalam keadaan mufakhamah. Maka perbedaan dari keduanya, ra muaqqatan dan qaf tafkhim muabbad. Lalu ra di sini kapan mufakhamah dan kenapa? Karena dia as-sakinah. Dan as-sakinah datang dan sebelumnya fathah. Maka di sini menjadi at-tafkhim. Marqum seperti Maryam, seperti marhaba. Adapun jika kasrah, ra sakinah tetapi kasrah, misalnya mirsad, dibaca dalam keadaan tarqiq. Maka dibedakan. Ra as-sakinah jika sebelumnya fathah dibaca dalam keadaan tafkhim. Marqum. Namun jika sebelumnya kasrah, fir'aun. Mirsad. Mir. Beda dengan sar. Semuanya berbeda. Begitupun di sini. Marqum berarti dua tafkhim. Tafkhim yang pertama muaqqatan, ra sesuai dengan harokat yang ada sebelumnya, dan qaf dalam keadaan always tafkhim. Qum, dan di sini waw sakinah sebelumnya dhammah, asalnya mad tabi'i, namun kemasukan huruf al-akhir dan diwaqafkan menjadi mad arid lisukun, dibaca 2 harokah, 4 harokah, 6 harokah. Dan di sini tidak ada khilaf. Kita baca kitabum marqum. Kitabum marqum. Dibaca yang panjang. Kitabum marqum. Ayat ke-21. Maka terjadi khilaf. Berbeda dengan ayat ke-20. Maka jumhur membaca
dalam keadaan tidak ada ha as-saktah. Dan di sini akan berkesendirian Ya'qub al-Hadrami al-Kufi dalam membaca dengan ha as-saktah karena al-muqarrabun jam'u taksir dari al-muqarrab. Maka al-muqarrab yang didekatkan dia adalah mufrad. Jamaknya al-muqarrabun. Dan di sini al-muqarrabun i'rabnya apa? Maka kalian di sini belajar ilmu qiraah harus juga memahami ilmu nahwi. Jadi subhanallah, pelajaran ilmu qiraah ini pelajaran pertama yang agung karena ucapan Allah. Maka orang-orang yang merendahkan ilmu-ilmu qiraah seperti ini karena tidak mengetahui qadr ilmu, sehingga mereka disibukkan dengan qiraah. Itu karena mereka tidak mengetahui qadr ilmu ini. Pertama, ilmu ini ucapan Allah. Dulu Jibril diturunkan oleh Allah, kadang-kadang membaca qiraah ini, kadang-kadang membaca qiraah itu. Maka ilmu ini agung, semuanya ucapan Allah. Maka orang-orang yang tidak belajar ilmu ini dipikirnya Al-Quran itu seperti yang antum baca. Hafiz an Asim dan imam-imam yang membaca di masjid. Bertahun-tahun dia menjadi imam, puluhan tahun. Dipikirnya membaca surat ya seperti itu Al-Quran yang turun. Tidak. Maka alhamdulillah kita menghidupkan sunnah di sini. Dari qiraat. Dan itu dilaksanakan di berbagai masjid. Dan dulu pun di masjid kami Syekh Mukbil di Damaj, Syekh Mukbil mencintai ilmu-ilmu qiraat ini. Kadang-kadang setelah pelajaran maka disuruh membaca orang-orang Maghribah, orang-orang dari Maghrib. Yang masih saya ingat Abu Hafiz al-Maghribi, ahli qiraah wars. Karena qiraah wars, qiraah yang masih hidup di zaman now. Seperti antum membaca qiraah Hafiz an Asim yang antum hafal, maka di sana anak-anak kecil menghafal qiraahnya wars, bukan Hafiz an Asim. Jadi dari kecil mereka membaca qiraah wars, maka bertemu dengan at-taqlil, adraka, itu sudah biasa. Namun antum di sini belajar dengan qiraah Hafiz, sudah hafal 30 juz, baru dengar wa ma adraka. Ayatnya kok gini? Karena tidak mempelajari ilmu qiraah. Maka mereka di sana membaca qiraah wars dari kecil. Berbeda dengan antum. Jadi mereka membacanya wa ma adraka ma yaumuddin misalnya. Dan begitu pun di sini antum membaca wa ma adraka ma yaumuddin dalam keadaan fathah. Maka alhamdulillah kita di sini mempelajari ilmu yang agung, ucapan Allah. Kemudian yang ketiga, pelajaran ilmu ini karena agung, kembali kepada nahwu yang benar. Kenapa? Karena Allah berfirman, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyan. Dan di surat yang lain, bilisanin Arabiyyin mubin. Bahwa Al-Quran diturunkan dalam keadaan bahasa Arab yang fushah, bukan bahasa slang. Maka qiraah Al-Quran yang diturunkan padanya dalam keadaan fushah. Lalu bagaimana dengan wadduha, jadi wadduha, jadi wadduhe, itu juga qiraah. Bahwa lahjah Arab sama seperti lahjah-lahjah yang lain. Seperti di Indonesia. Orang Indonesia berada di Jakarta misalnya, mau kemana? Maka orang-orang Depok asli Betawi kayak Ustadz Adi dan Usama, mau kemana? Maknanya sama. Kemana, kemana. Orang Minang apa? Sama. Mau kemana? Maknanya sama. Cuman lahjahnya yang berbeda. Kemana, kemane, kemano, sama seperti wadduha, wadduhe, wadduhe, dan ayat-ayat yang setelahnya. Namun yang jadi poin di sini, qiraah di sini seperti al-muqarrabun, maka dia harus masuk kepada i'rab. Apa i'rabnya? Kenapa dengan waw? Dan kenapa dia dalam keadaan hak sakit?
Kita katakan dengan waw wa nun karena dia fa'il. Yashhaduhu, yashhadu fi'lun mudhari' wa ainal fa'il al-muqarrabun. Yashhaduhu al-muqarrabun fa'il. Wa alamatu raf'ihi bil wawi wa thubutin nun. Muqarrabun, al-muqarrabun. Dan dia masuk kepada mulhaq ataupun bahkan jam'u mudzakkar as-salim, orang-orang yang didekatkan, al-muqarrabun. Maka di sini jadi ha as-saktah, al-muqarrabuna, dibaca seperti itu. Maka kita masuk kepada qiraah Ya'qub atau diulang tadi jumhur. Yashhaduhul muqarrabun. Qiraah Ya'qub. Yashhaduhul muqarrabuna. Maka di sini sama, mau mad tabi'inya 2 harokat, mau 4 harokat, mau mad arid li sukunnya 6 harokat, sama. Yashhaduhul muqarrabuna. Maka inilah dari ayat ke-21 perbedaan antara jumhur. Semua 9 qurra tidak ada perbedaan. Dan perwakilan dari Arab, qiraah Ya'qub al-Hadrami dibaca dalam keadaan ha as-saktah. Yashhaduhul muqarrabuna. Seperti tadi kita baca, iya kita baca qiraah Ya'qub apa tidak di Al-Fatihah? Kita baca waladdallina, dan juga alhamdulillahi rabbil alamin. Tadi kita baca begitu atau tidak? Kita baca tadi Ya'qub al-Hadrami. Alhamdulillah kita membaca dengan qiraat, kadang-kadang membaca Al-Fatihah dengan qiraah Warsh, kadang-kadang qiraah Hafs, dan kadang-kadang qiraah Hamzah. Apa qiraah Hamzah bedanya? Ziratal ladzina an'amta 'alaihim, itu qiraah Hamzah. Dan kadang-kadang qiraah Ibnu Katsir wa Abu Ja'far apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu qiraah tadi. Maka alhamdulillah kita menghidupkan sunnah-sunnah ini. Jika ditanya, emang dulu Nabi seperti itu membaca? Naam. Banyak hadis-hadis, diantaranya di Bukhari al-Muslim, Al-Bukhari dan Muslim, bahwa Umar mengadu dari qiraah Hisham. Maka Umar mendengar Hisham membaca awal dari surat Al-Furqan yang dia hafal dari Nabi. Dan Hisham membaca qiraah yang dia hafal dari Nabi juga. Maka diadukan kepada Nabi, ya Rasulullah, Hisham membaca qiraah yang aku tidak mendengar darimu seperti itu. Maka akhirnya dibaca oleh Hisham di depan Nabi. Coba kamu baca wahai Hisham. Setelah dibaca, apa tazkiyah Nabi kepada Hisham? Hakadzal Qur'an unzila. Seperti itu Al-Quran diturunkan. Dengan qiraah yang pertama misalnya. Kemudian coba kamu baca wahai Umar, kata Nabi. Tabayyun. Semuanya tabayyun, tidak langsung hantam kromo. Kamu salah, tidak. Semuanya tabayyun. Maka di sini coba baca wahai Umar. Maka Umar membaca, apa jawaban Nabi? Wa hakadzal Qur'an unzila. Demikian pun apa yang dibaca Umar benar. Al-Quran turun seperti itu. Maka di sini poinnya adalah kum. Berapa kali kamu bangun? Kum wa ila adribu. Bawa ember sini, tenggelam di ember. Maka di sini orang-orang yang seperti itu mengganggu pelajaran kita, jadi terputus. Tadi saya ngomong apa? Maka di sini Hisham membaca Al-Quran, syahidnya mendengar dari Nabi, dan Umar mendengar dari Nabi, dan dalam keadaan qiraah yang berbeda. Berarti dalilnya apa? Nabi membaca beragam qiraah. Fahim aula? Karena Umar mendengar qiraahnya lain. Dan Hisham mendengar qiraahnya lain. Itu di Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Adapun di riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya disahihkan oleh Syekh kami Mukbil dari Ubay ibnu Ka'ab.
mengadu kepada Nabi 2 orang tentang pembacaan Al-Quran. Yang satu begini dan yang satu begitu. Maka Nabi menurunkan ucapan, Inna hadal Qur'an unzila ala sab'a ahrufin. Bahwa sungguhnya Al-Quran diturunkan dengan 7 dialek Arab. Faman qara'aha faqad asaba. Barang siapa yang mengambil dari 7 itu, qira'ah Hafs, qira'ah Warsh, qira'ah Hamzah, qira'ah Abu Ja'far dan Ibnu Katsir, qira'ah Ya'qub al-Hadrami, faqad asaba. Telah benar. Maka kita tadi membaca qira'ah Ya'qub di surat Al-Fatihah dan juga sebelumnya apa? Hamzah ya. Qira'ah Hamzah az-Zirata. Maka semuanya benar. Kembali kepada masalah, maka di sini keutamaan orang-orang yang mempelajari ilmu qiraah juga menghidupkan sunnah Nabi yang termatikan, dan ini yang paling mahal. Maka para ulama menyebutkannya hukumnya apa? Fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Dia fardu maknanya wajib, namun berbeda dengan fardu ain. Definisinya di ilmu usul, fardu ain adalah Allah yang duru ilal fi'il. Afwan, Allah yang duru ila al-fa'il. Allah melihat kepada siapa yang melaksanakan perbuatan kewajiban ini. Satu-satu Allah lihat. Seperti sholat 5 waktu dan sholat berjamaah di masjid misalnya. Maka dilihat siapa yang sholat 5 waktu, melaksanakan semuanya. Alhamdulillah. Ada yang tidak melaksanakan, nah di situ yang akan diiqab. Itu makna fardu ain. Allah melihat kepada semua person. Dan kebalikannya fardu kifayah, dia wajib. Namun jika Allah melihat kepada fi'il, bukan kepada pelaku, tetapi kepada perbuatan. Jika perbuatan itu ada sebagian dari manusia, kaum muslimin yang melaksanakannya, maka kepada sebagian yang lain gugur. Paham sekarang fardu kifayah? Pendekatannya seperti permasalahan jenazah. Maka kemarin ada yang bertanya ataupun mengatakan sholatul janazah. Maka sholatul janazah wajib, fardu kifayah. Maksudnya di antara kita di sini ada 40 kepala keluarga. Ada yang meninggal dari kita 1. Maka dari keluarga yang meninggal itu bukan 40 keluarganya dari orang-orang yang ada di desa tersebut melaksanakan pengurusan jenazah. Bahkan 35 orang sibuk. Ada yang bekerja di luar, ada yang bekerja di pasar, ada yang bekerja di kantor. Lalu 5 orang yang mengurusi jenazah. Maka di sini dia menjadi pahlawan, fardu kifayah. 5 orang ini kebetulan sedang menganggur. Maka dia yang mengurusi 35 jatuh dari kewajiban. Paham? Maka di sini begitupun ilmu fardu kifayah seperti ilmu-ilmu yang lain, ilmu hadis. Tidak semua orang diharuskan mempelajari ilmu hadis. Ilmu hadis susah. Faidahnya mentahqiq hadis seperti Syekh kami Mukbil, Syekh Al-Albani, Syekh Rabi dan yang lainnya mengetahui ini hadis dhaif, ini hadis yang sahih. Dan ilmu ini sangat agung. Maka apakah semua orang wajib menuntut ilmu hadis? Jawabnya tidak. Namun bagi mereka orang-orang yang belajar dan mempelajari ilmu hadis, fardu kifayah. Karena kalau tidak dijadikan fardu kifayah, semua orang akan susah ilmu hadis. Mentahqiq hadis sahih dari dhaif susah. Semua orang sibuk dengan pekerjaannya sehingga malas-malas untuk menuntut ilmu hadis. Akhirnya ilmu hadis jadi mati. Tidak ada orang yang belajar ilmu hadis karena susahnya, maka ini pun akan dicela semua kaum muslimin yang ada di daerah tertentu. Karena tidak ada yang menghidupkannya. Paham sekarang? Dan begitupun ilmu qiraah. Dan ilmu qiraah, maka di sini bersyukur kepada para bapak-bapak yang ikut belajar di sini dan kepada anak-anak yang belajar ilmu qiraah. Perlu diketahui bahwa ilmu qiraah ini di zaman dulu dan di zaman now kebanyakan dipegang oleh di zaman now orang-orang misalnya yang belajar di Mesir di Al-Azhar. Dan mereka manhajnya kebanyakan bukan dari sunnah, kebanyakan Al-Azhariyun ma'ruf.
dari pemikiran Ikhwanil Muslimin ataupun Sururiyah, dan begitu pun di Indonesia di markaz-markaz Ahlus Sunnah. Mungkin siapa yang mengajari dari ilmu qiraah? Ada dulu teman kita di Yaman, Abu Hazim. Mungkin dia bisa mengajarkan qiraah, namun sayang hajuri. Maka jarang dari Ahlus Sunnah. Dan kebanyakan sekarang yang ada di markaz-markaz besar, bahkan permasalahan ilmu qiraah karena jarangnya ini oleh sebagian dari kelompok-kelompok yang notabene senang mencari uang, dijadikan tijarah. Tijarah bahwa ma'had kami spesialis ma'had qiraat Al-Quran. Dijadikan khusus. Dakwah dengan qiraat Al-Quran bukan dakwah tujuannya wallahu alam bagaimana, namun dijadikan ma'had itu khusus sehingga mau belajar masuk. Pendaftarannya demikian dan demikian, diberikan syahadah, diberikan kebanggaan dari bapak-bapak mereka, dari syahid. Ayo, siapa yang menamatkan qiraah asyarah pada juz amma, diberikan syahadah, maka belajar khusus dalam waktu 1 bulan, demikian dan demikian uangnya, itu yang ada. Namun kita di sini alhamdulillah kita berdakwah berbagai ilmu. Kita mempelajari ilmu fikih, mempelajari ilmu akidah, mempelajari ilmu lughatil arabiyah, dan mempelajari ilmu tajwid dan ilmu qiraah. Semuanya sama dari cabang ilmu. Kita tidak mengkhususkan ma'had kita spesialis sehingga datang dari berbagai tempat khusus untuk belajar qiraah, dan kita masukkan kepada pelajaran-pelajaran yang khusus dengan uang, dinamakan daurah-daurah. Sekarang banyak di mana-mana seperti itu. Daurah pelajaran ilmu waris yang jarang. Diberikan paket PDF-nya dan diberikan syahadah dan diberikan juga sertifikat, dan kemudian membayar tips uang sekian dan sekian. Maka dijadikan tijarah. Dan begitupun ilmu qiraah di mana-mana, di internet dan yang lainnya banyak. Bahkan mereka akan mengambil katanya syekh dari Yaman ataupun dari Mesir kebanyakan. Syekh ini bersanad, qiraahnya sampai kepada mungkin Umar ibn Khattab misalnya. Dari qiraah Hamzah al-Kufi, dan dulu Imam Hamzah dari gurunya Umar, ataupun dari qiraah Wars yang dulu sampai kepada qiraahnya sahabat Ubay ibn Ka'ab. Sanadnya sampai kepada Ubay ibn Ka'ab. Semua orang pingin daftar, 1 orang 100.000 dan seterusnya. Maka di sini yang ada sekarang ini. Namun di sini alhamdulillah kalian harus bersyukur, dan para wali santri juga bersyukur anak-anaknya belajar ilmu yang agung ini. Maka al-muwaffaq man wafaqahullah, orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah, itulah yang muwaffaq, yang diberkahi ilmunya dan juga diberikan taufik. Maka berapa dari manusia diharamkan dari ilmu seperti ini, meskipun dekat, meskipun kosong waktu dan sebagainya. Maka Allah memberikan taufik bagi mereka, orang-orang yang diberikan kemudahan olehnya. Dan kita masuk kepada ayat yang ke-22. Maka di ayat yang ke-22, jumhur membaca dalam keadaan fathah ra dan tahqiq al-hamzah. Maka kita baca, innal abrara lafi na'im. Innal abrara lafi na'im. Maka di sini dari segi hukum tajwid, inna nun musyaddadah wujubul gunnah. Maka harus 2 harokat dari hidung. Inna seperti itu. Dan al-abrar tahqiq hamzah. Maksudnya hamzahnya difathahkan. Al-abrar. Maka di sini qiraah dari jumhur. Kita ulang lagi, kita baca, innal abrar lafi na'im.
Maka di sini berselisih ataupun berbeda dari qiraah wars. Yang mana qiraah wars dinakal pada al-abror. Maka hamzahnya dibuang dan harokat pada hamzah yakni fathah dipindahkan kepada lam. Maka kita baca innal abrara lafi na'im. Innal abrara lafi na'im. Dan di sini ro ada dua. Ro yang pertama al-abra, maka dalam keadaan tafkhim, dan ro yang kedua tafkhim juga, meskipun jumhur dan wars dan hamzah semuanya tafkhiman, dalam keadaan ditafkhimkan. Ro. Namun mana yang lebih kuat? Ro yang mana? Pertama atau yang kedua? Pertama, kenapa? Karena ada mad tabi'i. Ro. Maka al-qaidah di saat difathahkan dan ada padanya mad tabi'i alif, maka huruf-huruf tafkhim seperti di sini ro akan menjadi lebih tafkhim lagi. Maka di sini ro dengan alif mad tabi'i lebih tafkhim daripada ro yang kedua. Kita ulang, jumhur. Innal abrara lafi na'im. Adapun qiraah wars dengan naql, innal abrara lafi na'im. Dan qiraah hamzah sama dengan wars, bermasalah di dalam permasalahan pertemuan hamzah, namun jalan keluar ataupun makhrajnya yang berbeda. Adapun wars makhrajnya dengan an-naql. Adapun qiraah hamzah dengan as-sakt. Maka di sini diberhentikan listi'dad, untuk persiapan. Maka dibaca innal abrara lafi na'im. Innal abrara lafi na'im. Ada permasalahan di sini apa tidak? Ada soal penting jika kalian memang orang-orang yang yang sangat kepo. Apa kepo? Sangat curiosity in English. Apa bahasa Indonesia yang tidak slangnya? Sangat cermat. Ada pertanyaan penting di sini. Tidak ada masalah. Ayat ini pernah terdahulu apa tidak? Iya. Di mana? Surat Al-Infitar. Coba lihat Al-Infitar sebelumnya. Ayat keberapa? Kayaknya 13. Iya, Caib. Sama di sini. Innal abrara lafi na'im. Namun lihat bedanya. Di dalam surat Al-Infitar, coba buka catatan antum. Di sini innal abrara sama hukumnya nakal bagi wars, namun dibaca apa? Juga apa? Dalam keadaan taklil. Di surat Al-Infitar. Maka dibaca innal abrar. Innal abrara lafi na'im. Seperti itu. Dan begitu pun qiraah hamzahnya dalam keadaan dibaca al-imalah al-kubra. Maka dibaca dengan naql, dengan saqat dan al-imalah al-kubra. Innal abrara lafi na'im. Ingat, iya apa tidak catatannya? Maka di sini pertanyaan besar. Loh, kok di dalam surat Al-Mutaffifin abrar tidak dipermasalahkan? Hanya an-naql innal abrar dibaca oleh wars, dan hanya dengan saqat dibaca oleh hamzah innal abrara. Abrara-nya tidak dipermasalahkan. Maka bagaimana di sini? Di sini kita tidak bisa mengkiaskan qiraah kepada qiraah.
Contohnya di dalam surat Al-Infitor ayat ke-13 telah kita pelajari innal abrara lafi naim. Wars membaca dengan an-naql wa at-taqlil. Jadi innal abrara lafi naim, dan hamzah dibaca dengan al-imalah al-kubra dengan saqat innal abrara lafi naim. Kemudian dikiaskan, dan begitu pun di sini surat Al-Mutaffifin sama lafadznya. Maka kita kiaskan, di sini bisa apa tidak? Ini pertanyaan yang penting. Dan ini mungkin jawabannya kalau antum cari berhari-hari. Apa jawabannya? Di sini tidak bisa kita mengkiaskan. Kita lewati di surat Al-Infitor dalam keadaan seperti itu, kemudian dimasukkan kepada Al-Mutaffifin seperti itu. Kenapa? Karena kembali kepada mereka para qurra. Maka para qurra dari Imam Hamzah sendiri tidak membaca al-imalah al-kubra dulu. Dan juga para qurra dari Wars an-Nafi'. Nafi' diriwayatkan oleh Wars, tidak ada qiraah dibaca innalabrir, tapi innalabror. Maka tidak dibaca dalam keadaan taklil bagi Wars, dan tidak dibaca dalam keadaan al-imalah al-kubra bagi Hamzah. Maka tidak bisa dikiaskan. Kenapa? Pertanyaan yang besar. Kenapa tidak dikiaskan? Seperti pelajaran matematik, 2 kali 2 sama dengan 4. Itu di soal pertama. Di soal nanti di bawah 2 kali 2 ya 4 juga sama. Itu dalam permasalahan rumus bisa sama. Namun ini tanzil. Al-Quran itu diturunkan oleh Allah kepada Jibril, oleh Jibril kepada Nabi Muhammad. Maka jika tidak didapati pada surat Al-Infitor yang dibaca dalam keadaan Wars menjadi taklil, abrer, dan juga Hamzah dibaca menjadi al-imalah, abrer. Lalu kok di dalam surat Al-Mutaffifin tidak dipermasalahkan? Sama seperti jumhur, abror. Namun bedanya hanya naql labror dan as-saqat al-abror. Nah di sini bagaimana? Kita jawab tidak ada pengkiasan. Bahkan kita membaca sesuai dari tatabuknya para qurra. Maka para qurra di sini kita percaya pada mereka, dan mereka mengambil dari para tabi'in, dan tabi'in mengambil para sahabat, bahwa Nabi di saat diturunkan oleh Jibril di ayat Al-Mutaffifin ini, dohirnya Jibril tidak memberikan qiraat yang lain dari qiraat Arab sab'a ahrufin dalam permasalahan abrer dan abrer. Tapi sama di surat Al-Mutaffifin. Fahim tum? Kesimpulannya tidak bisa dikiaskan karena ayat Al-Quran turun. Surat Al-Infitor turun kepada Nabi dalam keadaan lebih jelas tadi. Maksudnya ada tafsil al-abrer dengan al-abrer. Namun di surat Al-Mutaffifin tidak ada bedanya. Dibaca nakal saja. Labrara lafi. Dan begitu pun qiraah Hamzah al-abrara lafi. Maka tidak bisa dikiaskan. Jadinya kesimpulannya di ayat ke-22 ini kita membaca wars hanya nakal. Innal abrara. Seperti itu. Dan begitu pun Hamzah innal abrara. Tidak seperti qiraah yang kita pelajari di Al-Infitor, ada naql untuk wars dan ada at-taqlil. Jadi innal abrara, dan juga Hamzah ada as-saqt dengan al-imalah. Dibaca innal abrara. Maka jangan disamakan. Jadi harus beda antara embe dengan kuda. Beda apa tidak embe dengan kuda? Beda, tidak sama. Maka seperti itulah harus beda. Kita masuk kepada ayat yang
berikutnya masih ada kekuatan. Masuk ayat berikutnya. Ayat yang ke-23. Maka jumhur dibaca dengan tawassut mad al-wajib. Mana mad al-wajib? Sebelum kita masuk, mana mad al-wajib? Aina mikrofon? Ya Allah, mikrofon di tangannya tidak mau jawab. Atau kasih yang lain kalau tidak bisa jawab. Bukan alal araiki, araiki. Kalau kamu baca semuanya jadi salah. Poinnya adalah araiki. Ala lain lagi. Taib, sekarang alal ara. Apa hukumnya? Majaiz aula? Idan yang jadi masalah di sini jumhur membaca tawassut mad al-wajib araiki. Maka kita baca tawassut jumhur alal araiki yanzurun, alal araiki yanzurun. Maka perhatian di sini alal ara. Maka ala asalnya matobi'i, namun cancelled dari pengamalan karena iltiqo baina sakinain al, alif dan lam. Maka dibaca alal. Dan araiki, maka ara di sini mad wajib muttasil. Karena setelah mad tabi'i ara ada hamzah dan dia fi kalimah wahidah. Seperti apa berarti? As-sama, seperti apa lagi? Bina'a, seperti apa lagi? Abauna. Dan juga abna'akum, nisa'akum, banyak. Maka begitu pun di sini araiki. Maka di sini mad wajib muttasil, maka dibaca jumhur dalam keadaan 4. Dan juga dari segi tajwid yang zurun, maka ikhfa di sini yang, dan dalam keadaan yang zurun ikhfa'nya dari khaisum, berarti 2 harokat. Yang zurun dari khaisum, harus dari hidung. Dan cara mengecek hidung ma'ruf, tinggal ditutup hidungnya, jika tidak bisa dibaca berarti benar. Coba kita tutup hidung kita. Yang durun, berarti qiraah kita benar. Jika terus bisa berarti salah karena makhrajnya dari mulut. Yang durun, aku kok bisa ya? Iya, karena makhrajmu salah dari jauf, dari mulut. Yang benar dari hidung. Yang durun, ini baru benar. Maka dha dalam keadaan mufakhamah. Maka di sini yang mufakhamah berjajar antara dha dengan ra. Dan ra yang sebelumnya ara. Maka 3 huruf tafkhim. Maka ayat ini tidak dibaca datar, tetapi dibaca dalam keadaan relief. Ada yang datar dan ada yang tafkhim. Alal araiki yanzurun, zurun, ra-nya mufakhamah, dha-nya mufakhamah. Ini qiraah jumhur. Adapun qiraah Warsh, maka di sini dalam keadaan pertama naql, al-ara, maka al bertemu dengan hamzah. Maka hamzahnya dibuang, tinggal harokat fathah. Jadi ala apa? Ala laro, jadi laro. Dan yang kedua isba'. Isba'nya mana? Mad wajib muttasil. Araiki. Maka ini qiraah Warsh yang akan kita baca. Dan begitu pun hamzah kalau begitu iya. Dari segi al-isba' araiki tamam. Namun bedanya hamzah dengan Warsh, tadi Warsh dinakal karena al bertemu dengan hamzah, al-ara, maka ma'ruf hamzah
dibaca dalam keadaan as-saqt. Maka kita baca sekarang dua qiraah yang berbeda dan sama ini, sama tapi tak serupa, itu istilahnya. Sama dari segi isba', namun tak serupa karena ada perbedaan dari segi al-ara'. Maka kita masuk kepada qiraah Warsh. Ala laraiki yanzurun. Kita ulang. Ala laraiki yanzurun. Qiraah Hamzah sama, namun berbedanya di sini as-saqt. Kita baca alal araiki yanzurun. Alal araiki yanzurun. Maka ini sekarang bismillah kita akan masuk kepada talqin. Maka kalian mengikuti apa yang kita baca dan memeriksa catatan-catatan kalian. Maka diketahui di sini nanti yang catatannya salah dan diperbaiki. Jika tidak diperbaiki dan nanti kalian akan mengajar dan kalian menjadi ustadz, loh kok beda antara qiraah misalnya Uwais dengan yang lainnya, maka nanti Uwais didhaifkan. Dan seperti itulah dulu para ulama ahlul hadis. Kenapa si fulan dhaif dari periwayatan gurunya? Karena dia dalam keadaan meriwayatkan salah. Banyak salah dari gurunya. Berbeda dengan murid-muridnya yang lain. Seperti itu. Maka kita masuk kepada ayat ke-19. Dilihat catatan kalian dan ikuti. Kita masuk kepada qiraah langsung. Jumhur dalam keadaan tawassut. Dan kita jelaskan langsung judul Al-Kisai dibaca tanpa dijelaskan. Dan nanti periode yang kedua kita baca langsung talqin. Maka di sini masih ada pembenaran catatan. Taib dikasih judul. Qiraah jumhur dengan tawassut. Wa ma adraka ma illiyun. Wa ma adraka ma illiyun. Al-Kisai wa Khalaf Al-Ashir dengan tawassut ma'al imalah. Wa ma adraka ma illiyun. Wa ma adraka ma illiyun. Qiraah Abu Ja'far dan Ibnu Katsir dan Ya'qub Al-Hadrami dalam keadaan at-taksir. Wa ma adraka ma illiyun. Wa ma adraka ma illiyun. Qiraah Abu Amr qasr sama, namun al-imalah al-kubra. Wa ma adraka ma illiyun. Wa ma adraka ma illiyun. Qiraah Ya'qub al-Kufi qasr, namun dengan ha as-saktah. Wa ma adraka ma illiyuna. Wa ma adraka ma selesai dari al-qasr dan juga at-tawassut. Sekarang kita masuk kepada qiraah isba. Tidak ada lain kecuali Warsh dan Hamzah. Maka Warsh isba dengan at-taklil. Wa ma adraka ma illiyun. Wa ma adraka ma illiyun. Angkat suaranya, jangan tidur. Ini si Hamam nggak ada suara. Baca yang keras, keluarkan. Kita tahu suara kalian. Ada yang cempreng, ada yang ngebas. Baca, tidak kayak ikan mujair. Tidak ada suara. Baca yang keras. Wa ma adraka ma illiyun. Wa ma ini senyum-senyum saja. Baca, bukan senyum. Yang terakhir, qiraah Hamzah sama, namun ada al-imalah.
Wa ma adraka ma illiyun. Wa ma adraka ma illiyun. Sekarang kita baca semua qiraah tanpa diberi judul dan langsung bersambung karena sudah difahami. Siap? Dilihat catatannya. Wa ma adraka ma illiyun. Wa ma adraka ma illiyun. Yang kompak. Wa ma adraka ma illiyun. Wa ma adraka ma illiyun. Wa ma adraka ma illiyun. Wa ma Wa ma adraka ma illiyun. 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 Ayat ke-20 sepakat, tidak ada perbedaan. Kitabum marqum. Kitabum marqum. Ayat ke-21 berbeda jumhur dengan Yakub saja. Kita baca jumhur lalu Yakub. Yashhaduhul muqarrabun. Yashhaduhul muqarrabun. Sekarang Yakub. Yashhaduhul muqarrabuna. Yashhaduhul muqarrabuna. Maka kita baca semua 2 kali tanpa diberi judul. Yashhaduhul muqarrabun. Yashhaduhul muqarrabun. Yashhaduhul muqarrabuna. Yashhaduhul muqarrabuna. Ayat ke-22. Maka di sini ada 3 qiraah al-jumhur. Innal abrara lafi na'im. Innal abrara lafi na'im. Qiraah Wars dengan nakal. Innal abrara lafi na'im. Innal abrara lafi na'im. Qiraah Hamzah dengan as-saqt. Innal abrara lafi na'im. Innal abrara lafi na'im. Tangannya jangan di sini, menutup. Semua kalau baca tangannya jangan di dagu. Kayak begini, salah. Innal abrara lafi na'im. Innal abrara lafi na'im. Sekarang kita baca langsung 3 qiraah. Innal abrara lafi na'im. 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 Ayat yang terakhir jumhur. Alal araiki yanzurun. Alal araiki yanzurun. Adapun qiraah Wars dengan isba pada
mad wajib dan juga an-naql. Maka kita baca alal araiki yanzurun. Dan qiraah Hamzah sama al-isba namun dengan as-saqt. Bukannya taklil, naql, tapi as-saqt. Alal araiki yanzurun. Alal araiki yanzurun. Maka sekarang kita baca 3 qiraah langsung. Alal araiki yanzurun. 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 Sekarang praktek dari kalian dibaca semua sekalian diperiksa catatannya. Siapa sini yang hadir dari bapak kalian? Abu Rafiq. Yalah Rafiq. Terus Sufyan. Terus Rais. Terus coba itu dulu. Masalahnya waktu. Yalah 3 ini. Rais, Sufyan, Rafiq. Anak-anak Medan. Si Regar, si Matupang, si Manjuntak. Ayo. Ayo si Regar dulu. Mana? Atau si Matupang? Si Pohan ada? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jumhur. Wa ma adraka ma illiyun. Qira'ah Kisai wa Khalaf. Wa ma adraka ma illiyun. Qira'ah Ja'far bin Katsir. Wa ma adraka ma illiyun. Qira'ah Amr. Wa ma adraka ma illiyun. Qira'ah Ya'qub. Wa ma adraka ma illiyunah. Qira'ah Warsh. Wa ma adraka ma illiyun. Qira'ah Hamzah. Wa ma adraka ma illiyun. Kitabum marqum. Qira'ah Jumhur. Yashhaduhul muqarrabun. Qira'ah Ya'qub. Yashhaduhul muqarrabunah. Qira'ah Jumhur. Innal abrara lafi na'im. Qira'ah Warsh. Innal abrara lafi na'im. Qira'ah Hamzah. Innal abrara lafi na'im. Qira'ah Jumhur. Alal araiki yanzurun. Qira'ah Warsh. Alal araiki yanzurun. Qira'ah Hamzah. Alal araiki yanzurun. Yalah. Ucok yang lain. Orang Batak semua nih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma adraka ma illiyun. Kisah wa Khalaf. Wa ma adraka ma illiyun. Qira'ah Ibnu Katsir wa Abu Ja'far wa Ya'qub. Wa ma adraka ma illiyun. Qira'ah Abu Amr
وما أدريك ما عليون قراءة يعقوب وما أدراك ما عليون قراءة ورش وما أدراك ما عليون قراءة حمزة وما أدريك ما عليون كتاب مرقوم قراءة جمهور يشهده المقربون قراءة يعقوب يشهده المقربون قراءة جمهور إن الأبرار لفي نعيم قراءة ورش إن الأبرار لفي نعيم قراءة حمزة إن الأبرار لفي نعيم قراءة جمهور على الأرائك ينظرون قراءة ورش على الأرائك ينظرون قراءة حمزة على الأرائك ينظرون. Mana salis Rafiq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qiraat jumhur. Wa ma adraka ma illiyun. Qiraat Kisai wa Falasir. Wa ma adraka ma illiyun. Qiraat Abu Ja'far Ibnu Katsir. Wa ma adraka ma illiyun. Qiraat Abu Amr. Wa ma adraka ma illiyun. Qiraat Yaqub. Wa ma adraka ma illiyun. Qiraat Hamzah. Wa ma adraka ma illiyun. Qiraat Warsh. Wa ma adraka ma illiyun. Qiraat jumhur. Kitabum marqum yashhaduhul muqarrabun. Qiraat Yaqub. Yashhaduhul muqarrabuna. Qiraat jumhur. Innal abrar